Alhamdulillah, pada hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan tausiah halal bihalal di hadapan orang-orang tua kami di fakultas ternama, di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Hadir bersama kami orang-orang tua kami, Bapak Profesor Slamet Raharjo, Bapak Syed Hasim yang merupakan dekan Fakultas Hukum, dan banyak sekali yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, memberikan kehormatan, memberikan kebahagiaan dan memberikan keteguhan dan semangat sehingga mereka akan bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kami mohon kiranya didoakan, mudah-mudahan setiap langkah-langkah kami dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam mengembangkan agama, mengembangkan Islam, mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan dan keikhlasan, dan lahir daripada generasi-generasi berikutnya anak didik kami yang bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mendoakan secara khusus, mudah-mudahan lahir dari Fakultas Hukum yang mulia ini para penegak-penegak hukum yang berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang berjuang membela kebenaran, maju tak gentar membela yang benar, bukan sebaliknya, maju tak gentar membela yang bayar. Karena terus terang, mohon maaf kiranya orang-orang tua kami yang hadir pada saat ini, negeri kita ini kalau kita lihat tidak kurang dengan orang pintar. Republik yang kita cintai ini tidak kurang dengan orang piawai. Dan negara yang kita cinta ini tidak kurang dengan orang yang cerdik pandai. Profesor banyak, ahli hukum banyak, jenderal banyak, doktor banyak, pakar hukum banyak, pakar ekonomi banyak. Akan tetapi itu tidak cukup untuk bisa mengundang keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena negeri ini yang kita lihat kurang orang yang takut kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang memahami makna penghambaan, bahwasannya ketika mereka hidup di permukaan bumi ini, tujuan utama Allah ciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah ku ciptakan sebangsa dan manusia dan sebangsa jin terkecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Untuk itulah hadirin wal hadirat yang berbahagia, Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimanakah beliau menegakkan hukum ketika seorang perempuan daripada Bani Mahzum, perempuan syarif, perempuan yang mulia, dari kalangan yang mulia, yang dia mencuri, yang akhirnya hukum mesti ditegakkan. Tetapi ada upaya dari keluarga besar perempuan tersebut untuk mencoba melobi atau mencoba memujuk Rasulullah, sehingga dia berupaya untuk mendatangkan cucu angkat Rasulullah yang merupakan hibbur Rasul, orang yang sangat dicintai, disayangi Rasulullah, yang bernama Usamah bin Zaid bin Harisah. Singkat cerita, saat itu Usamah pun mencoba untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh keluarga mereka, dan akhirnya Rasulullah SAW menyambut kedatangan Usamah yang sudah lama tidak hadir, tidak mengunjungi beliau. Nah, subhanallah, singkat cerita, Rasulullah senang dengan kehadiran cucu angkatnya Usamah bin Zaid bin Harisah. Sampai terakhir ketika Usamah membuka cerita akan berupaya untuk minta keringanan daripada seorang perempuan mahdum yang melakukan satu perbuatan kriminal, maka Rasulullah SAW tiba-tiba langsung memerah wajahnya dan mengatakan, atashfa'u fi haddi min hududillah. Ya Usamah, apakah engkau akan bantu orang-orang yang mana ketentuannya sudah diatur oleh Allah, hukumannya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kau ingat, wahai Usamah, akan kehancuran, keterpurukan umat terdahulu?
innama halakal ladzi man kana qablakum annahum kanu idza sarqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraka fihim ad-dha'if agamu alaihi al-had. Kalau jika seandainya yang melakukan kriminal, maka dibiarkan, diabaikan. Apabila orang tersebut dekat dengan penguasa, punya harta, dekat dengan pemimpin. Tapi ketika yang bermasalah, yang melakukan pelanggaran, yang mencuri, itu dilakukan oleh orang yang memang jauh tidak punya harta, yang jauh daripada kedekatan dengan penguasa, yang tidak dekat dengan pemimpin yang ada, maka segala bentuk yang namanya penegakan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Wa aimallah law anna Fatimah bint Muhammadin saragat laqata'tu yadaha. Rasulullah mengatakan, demi Allah wahai Usama, jangankan orang lain, jika seandainya buah hatiku Fatimah, jantung hatiku Fatimah bint Muhammad dia berbuat mencuri, maka aku tidak biarkan orang lain untuk memprosesnya. Aku yang akan memotong jarinya, memotong tangannya. Hadirin wal hadirat, itulah yang tunjukkan Rasulullah SAW ketika hukum Allah dijalankan di atas muka bumi ini, maka akan mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.